Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan komparasi dua buah raket dari Li-Ning guys, yaitu Ice Force Cannon dengan turbocharging Z-Boost guys ya. Ini adalah dua buah raket dari Li-Ning yang bisa dikatakan viral guys ya. Untuk turbocharging Z-Boost ini viral beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk tahun ini guys, 2023, Ice Force Cannon ini lagi rame-ramenya guys ya. Oke, seperti itu. Kemarin waktu saya nge-review Ice Force Cannon itu langsung ada yang minta dikomparasikan dengan turbocharging Z-Boost guys ya. Jadi kemungkinan mereka yang minta dikomparasikan itu ya bingung ya antara mau beli pilih yang turbocharging Z-Boost atau Ice Force Cannon, atau bisa juga mereka sudah punya turbocharging Z-Boost tapi bingung kira-kira mau nambah Ice Force Cannon atau enggak, atau mau menggantikan turbocharging Z-Boost ini dengan Ice Force Cannon atau enggak. Nah, nanti kita akan bahas di sini ya guys. Jadi semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kita akan lebih fokus pada komparasi dari segi pemakaiannya guys ya. Untuk powernya gimana, speednya gimana, swingnya juga, kemudian kontrol, dan juga yang lainnya nanti kita akan bahas ya. Pokoknya dari segi pemakaiannya. Untuk komparasi bagian fisiknya kalian bisa cek aja di video komparasi part pertama. Bisa kalian cek aja di kolom deskripsi guys. Oke, langsung aja kita mulai komparasi dua buah raket ini guys ya. Dari segi perbandingannya udah adil ya, beratnya sama, kemudian dari segi harganya juga sama, 600-700 ribuan, karakternya juga sama guys ya. Untuk yang turbocharging Z-Boost kemarin dalam kondisi kosongan itu beratnya 82 sekian gram, BP 304 ya. Nah, untuk Ice Force Cannon beratnya 83 sekian gram dan juga BP-nya 298. Untuk berat nggak terlalu jauh beda guys, selisihnya hanya di bawah 1 gram aja ya. Setelah terpasang senar guys ya, turbocharging Z-Boost ini menjadi 91 sekian gram, BP masih di angka 300-an ya, turunnya nggak banyak. Untuk Ice Force Cannon ini berat totalnya 92 sekian dan BP-nya turun juga nggak banyak di angka 295-296 ya guys. Nah, kedua raket ini sudah dipasangkan dengan senar yang sama guys, yaitu Li-Ning nomor 1 dengan tarikan yang sama juga, crossnya 29, mainnya 27. Nah, sekarang kita coba dengarkan untuk komparasi perbandingan hitting sound-nya guys. Kita mulai dari yang Ice Force Cannon ya guys. Semoga terdengar ya karena ini di luar. Seperti ini guys. Nyaring guys ya. Oke, sekarang kita coba dengarkan yang turbocharging Z-Boost. Seperti ini. Semoga terdengar. Nah, seperti itu ya untuk perbandingannya. Kemarin sebenarnya saya sudah membuat video short ya untuk hitting sound-nya. Kemarin ada yang mengatakan hitting sound-nya sama, ada yang mengatakan 11-12, ada yang mengatakan lebih nyaring turbocharging Z-Boost-nya, tapi 11-12. Nah, kalau saya pribadi ya, memang terdengar mirip, tapi kalau kita lebih jeli mendengar, turbocharging Z-Boost ini dia sedikit lebih nyaring guys ya, tapi nggak terlalu beda jauh ya, kayak seperti itu. Itu untuk dari segi komparasi hitting sound-nya. Sekarang kita coba dari segi stiffness-nya guys ya. Nah, Ice Force Cannon kalau dari segi stiffness-nya, kalau di yang tertera itu kan dia flex ya guys ya. Ini ngeflex guys. Nah, kalau turbocharging Z-Boost ini sebenarnya lebih kaku guys ya. Medium ya, medium atau medium feeling, medium flex atau medium ya, kayak seperti ini. Cuma anehnya ketika dipakai, yang saya rasakan turbocharging Z-Boost ini dia lebih terasa ngeflex guys ya. Tapi terasa ngeflexnya itu ketika kita melakukan pukulan-pukulan kuat seperti mau nyemes, kemudian mau ngelob, itu baru terasa seperti ada efek pecutan gitu guys ya. Dulu saya pernah merasakan juga guys ya, waktu pertama kali mencoba turbocharging Z-Boost ini, saya merasakan seperti ada dorongan guys ya di bagian sini guys. Dia terasa nekuknya tuh di bagian sini, jadi agak ke atas ya. Entah karena teknologinya atau entah karena gimana nggak ngerti, tapi itu yang saya rasakan ya. Berbeda dengan Ice Force Cannon ini, dia meskipun memang flex ya, tapi yang saya rasakan ya waktu melakukan pukulan kuat atau ngelap itu dia biasa aja, malah cenderung nggak begitu ngeflex ya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Turbocharging Z-Boost yang saya rasakan terasa lebih ngeflex saat melakukan pukulan kuat, tapi kalau hanya swing biasa itu ya biasa aja guys ya. Jadi hanya ketika melakukan pukulan-pukulan kuat. Dan ini cocok buat kalian yang punya power biasa, powernya kurang, yang suka nyemes, yang suka bermain power ya, tapi pengen impact yang gede. Turbocharging Z-Boost ini saya rasa ngebantu banget ya guys ya. Itu yang saya rasakan ya. Kalau yang Ice Force Cannon ini ya benar-benar power kalian ya, meskipun ini juga ngeflex ya, tapi feel pecutannya itu nggak terlalu terasa guys. Itu dari segi stiffness-nya. Kalau dari segi
handlingnya, saya lebih menyukai yang turbocharging Z Boost-nya ini guys ya, karena ini dia lebih kecil kalau yang saya rasakan. Handle gripnya itu lebih kecil daripada yang Ice Force Cannon ya. Kalau ini kan G6 ya. Turbocharging Z Boost ini G6, yang sekarang ini G6. Kalau yang dulu kayaknya juga kurang lebih sama seperti ini ya. Nah, kalau yang Ice Force Cannon ini dia 4U-nya itu dia G5 guys. Jadi untuk handling ya, pergerakan perubahan antara posisi backhand dan forehand itu untuk yang turbocharging jet boost ini terasa lebih enak ya. Jadi kemarin saya lebih cekatan ya untuk melakukan perubahan backhand ke forehand itu dengan turbocharging jet boostnya. Kalau yang ini kemarin agak susah guys. Jadi ini semuanya udah saya lepas ya, plastik bawahnya udah saya lepas. Jadi langsung ditimpa seperti ini. Ya tinggal diakali aja, kasih overgrip yang tipis biar feelingnya enak ya. Cuma saya lebih menyukai handle gripnya yang turbocharging jet boost, itu juga bisa mempengaruhi feeling ketika dipakai guys. Sekarang kita akan berbicara yang menarik guys, dari segi powernya guys ya. Masih berkaitan dengan yang tadi ya, dari segi fleksibilitasnya ya. Untuk bermain power, kalau yang saya rasakan memang Ice Force Cannon ini terasa lebih solid ya, dari segi generate powernya, impactnya. Ice Force Cannon ini terasa lebih solid. Cuma memang ada bantuan dorongannya itu memang terasa lebih enak yang turbocharging Z Boost-nya. Tapi kalau dari segi feel solidnya, padatnya, Ice Force Cannon ini lebih enak. Sebenarnya udah kelihatan juga dari frame shape-nya yang dia lebih aerobox ya guys ya, lebih aerobox ya. Kalau yang turbocharging Z ini kan dia ada lancip-lancipnya gitu guys ya, dinamakan trapezoidal. Jadi dia dari segi solidnya memang lebih enak yang Ice Force Cannon-nya guys ya. Kalau dari segi swingnya, turbocharging jet boost ini dia lebih enak. Meskipun dari segi BP-nya tinggi, tapi dia swingnya lebih enak ya. Sama seperti Ice Force Cannon ini tadi. Meskipun BP-nya lebih rendah daripada turbocharging Z ini, tapi untuk kesolidannya itu lebih enak yang Ice Force Cannon-nya guys ya. Kalau dari segi kontrol, saya rasa kedua raket ini masih bisa dikatakan ya sama, cuma yang saya rasakan Ice Force Cannon ini sedikit lebih enak ya, karena di turbocharging jet ini ya itu masih ada terasa ngeflexnya ya guys ya, kalau yang saya rasakan ya, karena itu tadi efek seperti mencetnya itu masih kerasa ya. Oke seperti itu, tapi nggak terlalu jauh beda guys ya. Itu dari segi powernya, kemudian speednya, swingnya, kontrolnya, dan juga handlingnya. Nah misalkan ya, kalau kalian bertanya, kira-kira kalau saya pribadi lebih menyukai yang mana ya? Kalau menyesuaikan dengan gaya bermain saya pribadi lebih menyukai turbocharging jet boost-nya guys. Secara umum kedua raket ini enak guys ya. First impression-nya bagus, saya suka, sudah bisa memberikan performa yang bagus. Cuma saya lebih menyukai turbocharging jet boost-nya. Karena alasan second power-nya kan nggak begitu besar ya guys. Jadi dengan adanya efek seperti mencet itu tadi, itu lebih membantu mengenerate power, dan juga dari segi swingnya lebih enak ya. Jadi saya lebih menyukai itu. Juga handlingnya tadi itu lebih enak, makanya saya lebih prefer yang turbocharging Z Boost-nya ya guys. Tapi kalau kalian lebih apa ya guys ya, udah punya power yang menurut saya udah lumayan bagus dan pengen terasa lebih solid ya, Ice Force Cannon ini lebih enak guys ya. Nah misalkan kalau kalian sudah punya turbocharging Z Boost, kira-kira perlu nambah Ice Force Cannon ini atau enggak? Kalau menurut saya dari segi performanya udah bagus, dan kalau misalkan kalian udah nyaman dengan turbocharging Z Boost-nya, saya rasa kalian tidak perlu menambah Ice Force Cannon, karena dari segi performa juga bisa dikatakan 11-12 ya, sama bagusnya guys ya, sama enaknya. Pokoknya no comment lah, nggak banyak komen untuk performanya guys, bisa dikatakan bagus. Tapi kalau kalian ingin merasakan feel yang lebih apa ya, berbeda dari segi kesolidannya ya, itu kalian bisa mencoba Ice Force Cannon-nya ini guys ya. Sebenarnya cukup aneh juga ya kalau dilihat dari materialnya. Turbocharging jet boost ini kan udah ultra karbon ya, sementara kalau yang Ice Force Cannon ini kan high karbon. Kalau saya perhatikan dulu di halaman resminya atau di keterangan resminya Li-Ning, ultra karbon tuh dia lebih unggul guys ya, tapi mungkin karena pengaruh frame shape-nya itu tadi ya guys, jadi Ice Force Cannon ini terasa lebih solid, lebih padat ya guys ketika melakukan pukulan-pukulan kuat ya, terjadi impact. Ice Force Cannon ini lebih jos guys ya. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk komparasi turbocharging jet boost dengan Ice Force Cannon ya. Ini yang part kedua, jadi udah selesai kita membahas dari segi performanya. Semoga ini sudah bisa menjawab pertanyaan kalian. Jika nanti kalian merasa ada yang belum saya bahas, kalian komen aja, nanti akan saya jawab di situ guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.